Selular Media Network kembali menggelar Selular Business Forum terkait isu terkini teknologi informasi khususnya di bidang telekomunikasi. Acara yang berlangsung di Jakarta hari Senin 13 November 2023 ini mengangkat tema lelang spektrum 700 MHz dan 26 GHz upaya mendorong penetrasi 5G. Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini tengah menyiapkan rancangan peraturan menteri tentang penggunaan spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz. Kedua spektrum yang sudah idle tersebut dapat digunakan untuk mendukung layanan mobile broadband, khususnya mendorong penetrasi 5G. Penggunaan kedua frekuensi itu memberikan peluang bagi operator untuk memperluas layanan 5G yang selama ini seolah jalan di tempat, sekaligus memonetisasi berbagai use case yang kelak berkembang. Oleh karena itu, Selular Media Network menggelar Selular Business Forum bertema lelang spektrum 700 MHz dan 26 GHz upaya mendorong penetrasi 5G. Dengan tujuan mendorong perubahan mekanisme lelang spektrum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operator seluler saat ini. Diskusi dengan 4 narasumber yang memiliki kapasitas luar biasa di dunia teknologi telekomunikasi, yakni Denny Setiawan, selaku Direktur Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo. Mirza Fakis, selaku Wakil Ketua Umum ATSI, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia. Mareta Pratiwi, selaku Executive Secretary Pusat Industri Digital Indonesia, Kementerian Perindustrian. Dan Sigit Puspito Wigati Jarot, selaku Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel. Dengan CEO dan Editor-in-Chief Selular Media Network, Uday Rayana sebagai moderator. Biaya yang terus menspiral atau naik, maka GSMA merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk mulai meninjau kembali harga atau biaya yang harus dibayar oleh para operator untuk menggunakan frekuensi yang dialokasikan di para operator agar Indonesia tidak kehilangan kesempatan dan betul-betul mengenable perkembangan digital ini dengan sangat maksimal. Kalau formula ditinjau ulang, kemungkinan harganya itu mungkin akan turun, gitu. Ya, bisa di-set sehingga dia turun. Gitu. Tapi katakanlah kalaupun harganya nggak turun, cara bayarnya ditinjau sehingga dia terjangkau. Gitu. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu di Pilkada DKI itu kan jadi heboh gara-gara ada di antara salah satu kandidat yang mengatakan DP 0% kalau nggak salah ya. Itu gara-gara DP 0% aja jadi heboh gitu. Dan ini hambatannya adalah kendala keuangan. Kalau kita bicara ke teknologi pasti bicara investasi. Sama mungkin seperti yang dibicarakan tentang spektrum, harus ada cost yang dikeluarkan untuk kita bisa menembus batas, maksudnya untuk pertumbuhan ekonomi kita untuk penetrasi 5G. Saya selalu katakan kita pengen nolong tapi pengen selamat, Pak. Jadi nggak bisa disamaratakan. Ya kalau misalnya daerah desa ya nggak perlu 5G kali Pak ya. Yang penting aku bisa WA, bisa YouTube tapi nggak usah kenceng gitu. Nah ini perlu kita diskusi bareng Pak. Kalau nggak Bapak saya minta 5G di rural nangis gitu. Ya. Makasih teman-teman seluler. Acara ini acara yang merupakan yang kedua ya yang saya ikuti dan pada prinsipnya sudah ada kemajuan ya. Yang dari akhir Oktober sekarang PP-nya udah jadi. Awal Oktober awal Oktober PP-nya udah jadi, peraturan menteri sedang disusun. Nah, kemudian juga Pak Menteri juga menyambut baik ya di beberapa statement. Nah, tinggal kita lakukan detailnya bersama-sama dengan operator untuk membentuk task force ya. Nah, tapi memang yang kita harus perhatikan ini ya kita mengerti lah ya, masukan-masukan dari GSMA tapi bagaimana kita menerjemahkan secara rinci baik lokasi, waktu dan nanti skenarionya. Nah ini yang kita perlu diskusi bareng-bareng dan tidak hanya kami ya karena ini nanti berpengaruh tidak hanya ke kualitas tapi juga coverage termasuk juga program Kominfo yang lainnya ya program Bakti lah yang lain yang juga pengentasan masalah blank spot. Jadi
saya yakin dengan dengan semangat kerjasama, kemudian kita keterbukaan, ini akan ada solusinya. Baik, on point lah ya, poin-poinnya tepat dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga cukup mengena gitu ya. Jadi saya pikir bagus nih kalau terus diadakan. Ada beberapa isu yang mungkin nanti perlu juga dibuat acara khusus seperti ini ya. Tadi saya sudah sampaikan ke panitia, misalnya isu tentang 5G untuk Gigabit City, atau mungkin bisa juga nanti 5G untuk gamer, 5G untuk isu seperti itu perlu dibuat sesi khusus gitu. Sehingga isunya bukan hanya frekuensi 5G tapi juga use case yang mungkin lebih dirasakan manfaatnya buat masyarakat atau dampak pembangunannya tuh lebih banyak.